Ini dia 3 kesalahan gua sebagai YouTuber pemula yang bikin gua dapet jutaan views. Nah, kepengen tahu juga nggak? Kesalahannya apa aja tuh, Pak? Oke, sebelum gue ceritain, gue mau ngasih tahu aja. Kesalahannya ini sebenarnya nggak sengaja gue lakuin di saat awal-awal gue bikin channel. Tapi ternyata bisa naikin views dengan cepat. Bahkan hingga jutaan views. Keren kan? Gue juga nggak nyangka. Padahal bener-bener nggak sengaja gitu ya. Ya, mungkin hokinya YouTuber pemula kali. Jadi, kalau kamu YouTuber pemula juga, langsung kasih like video ini sekarang ya. Karena, kalau video ini nanti bisa dapet 300 likes. Yes, 300 likes. Gue mau kasih hadiah buat satu orang yang serius mau belajar YouTube bareng gue di webinar YouTube Content Revolution yang akan gue adakan sebentar lagi. Cara ikutannya gampang banget. Pertama, join komunitas WA yang ada di sini ya. Kemudian yang kedua, cukup tebak video ini bisa dapat berapa views dalam 7 hari ke depan. Kemudian tulis tebakan kamu di kolom komen video ini. Nanti yang menang adalah yang komen yang paling terakhir dan yang paling dekat dengan angkanya. Dan pemenangnya akan kita umumkan di tab YouTube komunitas minggu depan. So, langsung aja ditebak dan komen sekarang ya. Oh iya, nggak ada batasan komen, jadi kamu boleh komen sebanyak-banyaknya ya. Oke, semoga kamu beruntung. Sekarang, yuk langsung kita mulai belajar jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Oke, langsung aja ke kesalahan gua yang pertama. Gimana caranya gua salah sebagai YouTuber pemula, tapi tetap bisa dapet jutaan views? Asik kan? Gue yakin lu pasti mau juga. Oke, ini kesalahan gua yang pertama. Kesalahan gua yang pertama adalah gua males bikin topik. Nah, ini gua rasa semua YouTuber pemula pasti di awal-awal sama kayak gue. Ya, kenapa? Ya karena namanya kita pemula, ya kita nggak ngerti kan ya, baru mau mulai ini seperti apa bagusnya, dan kemudian mulai dari mana nggak ngerti ya. Jadi biasanya adalah kita bingung juga ya kan topiknya ini apa yang mau dikerjain. Nah jadi kesalahan gue yang pertama adalah gue ngambil topik viral dari videonya orang lain dan gue plesetin ke topik channel gue. Dan ternyata guys, ini cara yang benar actually. Karena di awal gue males, gue mikirin gimana caranya. Oke, ini caranya seperti ini. Nah ini contohnya ya, ini salah satu video gue pertama yang viral. Ini dapat 1,6 juta views ditonton 6 tahun lalu ya. Jadi gue bikin 5 cara terpenting memulai bisnis online bagi pemula. Jadi Teknobi dulu tuh fokusnya ke bisnis online ya guys ya. Gue niru dari siapa? Yang gue tiru ini dari mentor gue ini, Pak Chandra Putra Negara ya kan. Tulisnya dari mana bisnis besar itu dimulai. Ya gue niru aja kurang lebih gitu ya. Jadi cara memulai gue mikir gimana ya cara memulai ya. Tapi gue plesetin dikit. Jadi kalau misalnya Pak Chandra itu ngomongnya bisnis besar dimulai, gue ngomong gimana cara memulai bisnis online. Dan supaya lebih menarik lagi, gue bikin cara terpenting. Biar orang lebih penasaran. Benar gak ya? Dan terbukti berhasil guys ya. Meskipun Pak Chandra dapatnya jauh lebih daripada gue, 9 juta ya kan. Gue dapat 1,6 juta. Ya lumayan lah ya, dapat 1 juta lebih. Gimana? Pengen nyobain juga? Nah, untuk cara ini sekarang gue udah modifikasi lagi ya guys ya. Jadi cara lain yang lebih pinter adalah cari sesuatu yang viral dan kemudian gimana caranya supaya bisa tetap relate ke niche-nya kamu. Misalnya contoh, yang sekarang lagi viral misalnya sepak bola. Contoh seperti itu ya kan. Nah, niche kamu ini tutorial masak. Lah Pak, gimana Pak? Masak dihubungkan dengan bola. Jauh banget kan? Oke, gue paham ya. Coba bikin kayak gini. 9 resep masakan yang cocok buat nemenin nobar nonton bola Piala Dunia. Misalnya kayak gitu ya. Keluarga auto suka. Nah, contoh kayak gitu. Itu kan bisa dihubung-hubungkan, bisa paham ya? Atau misalnya kamu bisa bikin seperti ini, ya kan? Resep masakan yang paling disukai oleh Cristiano Ronaldo. Jadi kamu bisa tetap pansos, bikin sesuatu yang trending dihubungkan dengan niche dari kategorinya kamu. Nah, ini sudah terbukti berhasil ya guys ya, dan sudah gue lakukan berkali-kali. Nah, kamu sendiri gimana? Apa sih kategorinya kamu atau niche-nya kamu? Coba ya komen dulu, gue pengen tahu juga. Dan kira-kira konten apa yang pernah kamu bikin yang ngikutin cara seperti ini? Oke, coba di komen di bawah ya. Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali, kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh iya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Nah, kesalahan gue kedua sebagai YouTuber pemula yang berhasil bikin konten gue dapet jutaan views adalah gue males bikin topik baru guys ya. Jadi apa yang gue lakukan adalah gue ngulang topik yang lama. Nah ini contohnya ya. Yang pertama ini ya, tahun 2021 actually, ini 2023 sekarang gue ganti, oke. Jadi gue tulisnya 5 cara dapat uang dari TikTok. 3 tahun lalu dapat 2,9 juta views, oke. Dan kemudian yang baru gue bikin lagi, 5 cara dapat uang dari TikTok terbaru.
tahun 2024 ya kan, ini dapat 654.000 ditonton. Lumayan ya guys ya, bisa paham di sini ya. Jadi kalau misalnya topik lama lu terbukti berhasil, ya gua sarankan untuk bikin lagi. Sebenarnya ini gua bikin juga bukan karena sengaja gitu ya, mungkin karena gua waktu itu ya jutak aja gitu, bingung mau bikin apa. Dan akhirnya gua ngebrowse ngelihat konten gua sendiri yang paling rame. Nah, terus gue bikin lagi, oke? Nah, tapi ada syaratnya guys ya. Syaratnya gini guys ya. Kalau kamu mau ngulang sebuah topik video baru, saran gue lebih bagus menggunakan cara ini. Yang pertama, kamu bikin kayak update terbaru daripada topik yang sebelumnya. Contoh kayak gue yang sini ya, yang 1 tahun yang lalu ini ya. 5 cara dapat uang dari TikTok terbaru. Ya, jadi sesuatu yang baru. Atau mungkin tahunnya ya kan 2024, 2025 nanti ya. Nah, contohnya seperti itu. Atau kamu bikin misalnya, ini hasil testing gue. Apa gitu ya. Nah, dari yang kemarin kamu cobain ya kan. Misalnya, ini gue tinggalin Indomie di dalam Coca-Cola selama setahun. Wah, orang penasaran tuh guys ya. Oke, hari ini gue tinggalin ya. Kemudian setahun kemudian kamu lihat, ini nih hasil Indominya selama setahun. Seperti apa ya? Itu langsung ambil 2 kata kunci luar biasa guys ya. Yang satu testing Coca-Cola, yang satu Indomie. Wah, pasti viral tuh ide baru tuh guys. Nah, sebelum ke kesalahan gue selanjutnya, banyak yang nanya, Pak, gimana ya suaranya supaya bisa bagus gitu ya? Nah, gue kasih tahu aja guys ya. Dari dulu sampai sekarang gue tuh pakai mic wireless guys. Pakai mic wireless. Kenapa? Karena kalau lu nggak pakai mic wireless, lu cuma dari kamera aja kayak gitu, suaranya pasti kayak ada suara gaung ruangan gitu ya. Nah, saran gue lu pakai mic wireless. Salah satu merek mic wireless yang gue suka banget, yaitu adalah ini guys, Boya. Gue udah pakai ini sejak 15 tahun lalu guys. Tapi ini produk baru ya. Ini produk barunya Boya ya kan. Dan ini namanya Boya Mini. Ini bener-bener mini guys ya. Ini bener-bener mini ya. Nih ya. Modelnya kayak gini. Udah kayak TWS guys ya. Bentuknya cuma seuprit segini aja nih. Ya. Ini gue suka banget ya. Cuma pencet kayak gini. Kemudian ini langsung dicolok ke HP guys ya, langsung dicolok ke HP, dan di sini ada colokan buat Type-C dan juga buat iOS ya. Jadi dua-duanya dapat, itu yang gue suka. Kemudian ngecasnya juga pakai tempatnya aja kayak gini. Ya, jadi benar-benar kayak TWS, udah dapet 2 lagi. Jadi kalau buat lu interview kemana-mana ini asik banget. Dan suaranya guys, bagus, beneran bagus ya. Kamu mesti coba. Terus dapat pouchnya lagi kayak gini. Dan harganya guys, biasa model kayak gini di luar kalau merek yang buat videographer profesional, ini harganya minimal tuh 1,5 juta. Ini tahu nggak harganya berapa? Harganya ini cuman 700 ribuan. Yes, 700 ribuan. Nah, kalau lu kepengen punya juga, langsung aja cek keranjangnya di kiri bawah ya guys ya. Gue sertakan juga langsung di situ biar lu nggak repot-repot lagi nyari. Kadang-kadang ini lagi ada promo nih. Kalau lu dapat harga di bawah 700 ribu, udah langsung gercepin sekarang ya. Karena ini salah satu arsenal yang diperlukan banget buat seorang YouTuber pemula ya. Kalau kepengen langsung aja check out sekarang guys ya. Nah, kesalahan gue selanjutnya sebagai seorang YouTuber pemula yang berhasil bikin gue dapet jutaan views adalah gue saking malesnya guys ya, gue niru judulnya orang. Yes, tapi nggak plek-ketiplek sih. Gue niru aja, gue ngambil kata kuncinya yang menurut gue paling efektif gitu ya. Dan gue plesetin masuk ke niche-nya gue. Kalau tadi sebelumnya topik, sekarang judulnya guys. Nah, kali ini yang gue tiru judulnya adalah judul dari video gue sendiri yang terbukti sukses sebelumnya. Yaitu apa? Yang tadi, ya kan? Cara dapat uang dari TikTok, something kayak gitu. Nah, sekarang ini gue plesetin ke CEO Bisnis Online. Ini adalah channel gue yang terbaru, podcast ya guys ya. Jadi gue sama Mas Andi sama Anthony ya kan, kita bikin podcast bareng. Dan kali ini gue ngomong sama Andi, Dri, ini kita akan ngomongin tentang TikTok. TikTok affiliate. Cara dapat duit dari TikTok affiliate. Cuma kan udah banyak orang yang bikin kan bosen. Jadi kita ngomong tentang jebakan dunia TikTok affiliate. Dan terbukti guys berhasil. Lu lihat sendiri di sini ya. Bahkan ini video udah 3 bulan lalu. Per hari ini masih ada yang nonton 19 view per hour. Artinya sejam masih ada orang yang nonton 19 orang. Keren kan? Oke, contoh lain yang mau gua kasih lihat juga ini adalah battle makanan. Contoh ya. Jadi battle makanan ini kan salah satu format ataupun salah satu judul yang terbukti berhasil. Selalu ditulis kayak gitu. Contoh kayak gini. Battle jajanan Indomaret versus Alfamart. Berapa nih? 696.000 ditonton. Battle jualan Soimah versus Melly Guslau. Ya ini artis, oke? Nggak kehitung. Oke, Tasya review makanan TikTokers viral. Maaf gak niat, 1,4 juta ditonton. Ini salah satu contoh ya guys ya. Jadi battle makanan itu rame. Dan kemudian ini bisa kamu bikin untuk edukasi. Contohnya seperti ini. Battle quiz pengetahuan, Jerome versus Raja Quiz Indonesia. Rame nih ya, 1,1 juta ditonton. Ini lagi, battle matematika dan fisika terepik, Jerome versus YouTuber juara, 3,8 juta ditonton, 3 tahun yang lalu. Nah, kayak gini guys ya. Coba lihat sesuatu yang lagi rame, either itu topik ataupun judulnya dari channel-channel lain, kemudian kamu bisa ambil dan adaptasi dengan niche atau kategori kamu sendiri. Kalau kamu edukasi, bikin edukasi, ya kan? Kalau kamu misalnya masak, ya kan? Kalau kamu misalnya travel, ya travel. Loh Pak, saya nih travel Pak, bikin battle gimana? Ya bisa dong, ya kan? Kalau kamu travel misalnya ya, battle Candi Borobudur versus Bali. Kayaknya nggak nyambung ya. Tapi maksud gue gitu ya. Lu paham maksud gue ya, oke? Buat yang paham, langsung kasih like sekarang. Kalau lu nggak paham, tolong tulis komen. Kenapa lu nggak paham ya, oke?